Kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa, ya, orang-orang pintar dianggap begawan. Nah kalau di sana apa kira-kira ya paham dewa dan begawan. Dan itu pun tidak ada di tempat yang megah, yang mewah. Enggak usah. Dengan kemegahan malah membuat kita tuh sombong, takabur. Kadang membuat kita itu angkuh. Kan banyak Pak ini orang-orang spiritual mengatakan bahwa nanti suatu saat agama-agama ini bakal musnah dari bumi Nusantara. Nah, mungkin kalau kita kembali ke semboyan Pak Darno Ayo Waras, tidak untuk kemungkinan nanti mungkin agama juga ini akan hilang dengan sendirinya Pak. Nah kalau orang sudah mulai bosen dicekoki ajaran dan aturan seperti itu, mau apa lagi? Mau kita minum tua itu nikmat. Betul. Kok kita dilarang? Kita ndendeng asu itu juga gurih. Kenapa harus diharam-haramkan? Nah untuk apa? Kok ngikuti ajaran yang agama yang penuh dengan peraturan itu? Kita ngisap rokok itu bisa menghilangkan beberapa pikiran stres. Kecuali kalau sudah batuk-batuk kok ngerokok, itu namanya apa? Nantang pati. Nah, bagi kita yang tidak ada penyakit terus nggak boleh ngerokok, ya mungkin karena orang-orang tidak perokok karena buntu uteknya itulah yang sering membuat fatwa yang ngawur, sing haram lah, sing makruh lah, dan lain sebagainya. Kalau dipikir lagi, karena mbako diimpor ke sana itu juga mahal, ya mungkin itu alasannya. Nah kalau di sini nggak usah beli, nggak bisa beli rokok jadi, pergi ke sawah cari rosok, gelintingen. Jadi gelinting jangan segede rokok ini, kalau bisa sebau nek pengen klenger, nggak usah bayar. Jadi otomatis orang yang menyiarkan agama di sini itulah sifat keirian, kedengkian mereka dengan negara kita, dengan bumi Nusantara kita itu loh sebenarnya. Kalau nggak iri, nggak dengki, nggak mungkin. Untuk apa agama kok diberikan pada orang yang sudah beragama? Kecuali kalau orang sini, nah mungkin yang dimaksud orang sini nggak beragama itu nggak punya label agama mungkin. Tapi nggak tahu kalau batinnya orang sini itu sudah selalu berketuhanan yang tinggi. Sebelum ada agama. Sebelum ada agama-agama yang bermerek itu. Makanya sekarang itu orang itu banyak yang mengejar merek, tapi melupakan Tuhan yang sebenarnya. Kemarin saya melihat berita Pak terkait jamaah haji yang di Arab sana. Itu kan banyak orang-orang yang meninggal gitu, bahkan ratusan. Itu kok saya miris, kenapa kok nggak ada yang ngurus petugasnya gitu loh Pak, dibiarkan aja di pinggir jalan sampai dipakai tontonan orang lewat. Nah, rasa kemanusiaannya itu di mana Pak Darno? Karena orang yang datang ke sana meninggal bukan tamu orang sana, itu tamu Allah, ya biar Allah yang ngurus. Makanya jangan salahkan kalau di sana nggak diurus dan lain sebagainya. Wong ke sana itu tamu Allah kok, bukan tamu manusia kok. Sana kan cuma mengelola. Betul. Datang ke sana dikasih karcis bayar sekian, ya sudah. Tentang mati, tentang hidup dan lain sebagainya karena itu tamu Allah, ya sudah biar Allah yang mengurus. Nah, untung-untungan masih ada yang dikubur. Kok gak digeledak-geledak no, karena menunggu uluran tangan dari Allah. Makanya kita jangan nuntut kenapa di sana, apakah nggak punya peri kemanusiaan. Orang sana sudah tahu bahwa ini bukan tamu saya. Tak jarno wae kan. Ya jarno wae. Nah, kalau dia berbuat apa-apa takut salah nanti. Oh ini bukan urusan saya. Orang belum duit tamu. Orang belum duit tamu. Lapo belum ngurusi. Nah, kan secara logika seperti itu. Maka jangan mengeluh kalau di sana itu orang yang tersesat dibiarkan, bahkan orang yang kecelakaan disuruh ikhlas dan lain sebagainya. Masalahnya dia di sana bertamu kepada Allah, bukan bertamu kepada rakyat yang ada di sana. Nah, Nabi, wali itu kan katanya kan orang-orang pilihan gitu dari yang namanya Tuhan. Bukan seperti itu Pak. Nah, dan saya tuh berpikir dalam benak saya, terus parameter Tuhan sendiri itu
yang termasuk orang-orang pilihan Tuhan itu parameternya apa Pak Darwada? Saya pikir sampai ke situ Pak. Nah kalau dipikir, waktu dipilih dia ada saksinya enggak? Nah itu loh Pak. Kan dirinya sendiri atau orang lain yang melihat itu, yang ngeklaim bahwa itu adalah orang pilihan. Sekarang gini aja loh, saya itu orang bodoh, saya itu orang nggak ngerti. Tapi kebanyakan orang yang mungkin yang pikirannya itu masih pendek, menganggap saya orang pintar. Akhirnya nanti diberitakan bahwa Pak Darno itu orang pintar. Tapi apakah selama ini saya pernah mengeklaim diri saya itu pintar? Kalau saya ditanya jawab itu karena dengan logika saya dan pikiran saya sendiri. Okay. Dan ini bukan pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Ini pilihan saya sendiri. Saya yang memilih bisa menjawab pertanyaan itu. Dan karena saya tidak diam, karena saya juga belajar. Nah kebetulan yang ditanyakan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah kalau itu pilihan Tuhan, maka saya mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya wali. Yang ngeklaim, yang melebeli itu manusia itu sendiri. Gitu loh. Nah sesuai dengan bahasanya. Kalau di sini orang-orang pintar dianggap dewa. Ya, orang-orang pintar dianggap begawan. Nah kalau di sana apa kira-kira ya paham, dewa dan begawan. Lah paham mereka itu nabi dan malaikat, ya sudah. Di mana-mana yang dibicarakan ya nabi, malaikat adalah orang terpilih. Iya, betul. Nah pertanyaannya, waktu dipilih itu seksinya siapa? Gitu loh. Orang sini itu banyak yang bisa menulis syair yang indah-indah, bahkan di dalam syair itu juga pituduh yang bagus. Namanya Pujangga. Tapi namanya juga Pujangga. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan. Jadi nggak ada bedanya. Orang yang bisa mengarang tentang Al-Quran dan lain sebagainya mungkin juga sama dengan orang-orang sini yang mengarang kidung. Bahkan artinya lebih mudah dipahami kidung daripada kita tuh memahami bahasa-bahasa dari luar. Coba kalau gitu sudah jelas, ono kidung rumeksa ing wengi. Tuh. Teguh hayu luputa ing lara. Coba. Berarti intinya tidak ada gitu Pak, orang-orang itu mengklaim dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan sebetulnya. Nah kalau orang sudah mengklaim dirinya orang pilihan Tuhan, ya itulah segila-gila manusia sebenarnya. Bukan sepandai-pandainya dan sepinter-pinternya. Orang di sini bergelar sarjana itu sesuai dengan kuliahnya. Iya, betul. Orang yang bergelar dosen itu juga sesuai dengan ilmunya. Yang memberi gelar orangnya sendiri ataukah negara yang memberi? Tapi kan jelas ada sertifikatnya. Nah kalau nabi sama wali, mana sertifikatnya? Coba. Apalagi orang zaman dulu tuh orang masih sedikit. Jadi setiap ada orang yang berperilaku baik dan lain sebagainya, maka banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti, dan seolah-olah inilah orang yang bisa diajak bicara, bisa dimintai pertolongan dan lain sebagainya. Maka di situ akhirnya dipuja-puja bahwa orang ini adalah orang pilihan. Seperti itu. Karena apa? Ya karena minimnya orang. Nah sekarang orang yang mempunyai kecerdasan, mempunyai keahlian setingkat wali yang katanya majedub, yang namanya kutub, paling-paling gelarnya juga profesor. Coba, kalau dulu ada seorang panutan yang berjalan dari Surabaya ke Demak dengan jalan kaki nyampe di sana. Masalahnya apa? Memang waktu itu belum ada alat transportasi. Jadi mau nggak mau ya harus jalan kaki. Nah karena alam waktu itu belum tercemari oleh kimia dan lain sebagainya, maka kadang-kadang dengan tekad yang tinggi, dengan sebutan atau pemaksaan napas kita sendiri itu kadang-kadang kita tiba-tiba terbang dengan dayanya alam. Nah itulah orang yang dinamakan sakti atau wali atau wakil Tuhan. Nah sekarang tanpa harus menahan napas, tanpa harus komat kamit, tinggal duduk dari Surabaya ke Jakarta cukup membayar berapa ratus ribu, dengan kecanggihan orang yang menciptakan pesawat.
Makanya kalau orang sekarang tuh mau mengikuti jejak orang-orang terdahulu dengan ilmunya yang bisa ngilang dan lain sebagainya, kalah dengan teknologi yang sangat canggih sekarang,